warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang barisan aritmatika. Pada barisan aritmatika ini saya akan membahas 4 poin tentang barisan aritmatika. Yang pertama, pengertian barisan aritmatika. Kedua, menentukan rumus suku ke n barisan aritmatika. Ketiga, menentukan suku tengah barisan aritmatika. Dan keempat, menentukan sisipan pada barisan aritmatika. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu definisi atau pengertian dari barisan aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, selisih yang tetap itu disebut dengan beda, di mana beda itu sendiri didapatkan dari suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Nah, ini adalah bentuk umum ketika kita mencari beda. Nah, supaya lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh suatu barisan. Nah, di mana kita dapat menentukan apakah ini barisan aritmatika atau tidak. Baik, di sini ada satu buah contoh di mana bunyi soalnya, di antara barisan-barisan bilangan berikut, manakah yang termasuk barisan aritmatika? Yang A itu ada 1, 4, 7, 10, 13. Nah, kita selesaikan satu-satu. Dimana tadi kalau kita mau cari barisan aritmatika adalah barisan dimana bedanya itu atau selisihnya itu tetap antar setiap suku. Nah, kita selesaikan yang soal yang pertama. Ingat, mencari beda itu adalah suku sebelumnya dikurang suku sesudahnya. Berarti mencari beda itu adalah suku sesudahnya dikurang suku sebelumnya. Berarti untuk yang A, 1, 4, 7, 10, 13. Berarti untuk mencari beda 4 dikurang 1 adalah 3, 7 kurang 4, 3, 10 kurang 7, 3, 13 kurang 10, 3. Nah, ini selisih setiap sukunya sama, tetap. Beda antara suku-suku yang berurutan tetap, sehingga 1, 4, 7, 10, 13 merupakan barisan aritmatika, di mana bedanya adalah 3. Baik, kita lanjut ke poin yang B, di mana sukunya adalah 3, 6, 12, 24, dan 48. Kita cari dulu bedanya. 6 dikurang 3, 3, 12 kurang 6, 6, 24 kurang 12, 12, 48 dikurang 24 adalah 24. Nah, di sini kita lihat beda antara suku-suku yang berurutan tidak tetap, sehingga dapat kita simpulkan bahwa barisan 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya bukan barisan aritmatika. Nah, saya harap sampai di sini dapat dipahami tentang pengertian barisan aritmatika, yang mana itu barisan aritmatika dan yang mana bukan barisan aritmatika. Kita lanjut yang kedua, yaitu menentukan rumus suku ke n barisan aritmatika. Baik, kita lanjut yang kedua, itu menentukan rumus suku ke n barisan aritmatika. Nah, jika suku pertama dikatakan dengan U1, barisan aritmatika dinyatakan dengan A, dan beda dinyatakan dengan B,
Suku-suku barisan aritmatika dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, misalkan suku pertamanya itu kita katakan itu A. Berarti kalau kita mau mencari suku kedua, suku pertama kita tambah dengan beda. Kenapa? Karena tadi kalau kita mencari beda, berarti suku sesudahnya kita kurangkan dengan suku sebelumnya. Berarti U2 dikurang U1. Berarti kalau mau cari U2, A suku pertama ditambah dengan beda. Nah, kalau kita mau cari suku ketiga, berarti suku kedua kan? Suku kedua A ditambah B ditambah beda. Berarti untuk mencari suku ketiga berarti A ditambah 2B. Kemudian untuk mencari U4 berarti U3 ditambah beda. U3-nya apa? A ditambah 2B ditambah beda. Berarti A ditambah 2B tambah B, berarti A ditambah 3B. Berarti untuk mencari suku seterusnya atau UN, berarti suku pertama ditambah banyaknya suku dikurang 1 dikali beda. Nah, inilah rumus suku ke N barisan aritmatika, di mana keterangannya itu adalah UN rumus suku ke N A ini adalah suku pertama. N banyaknya suku yang akan dicari. Dan B adalah beda atau selisih antara suku pertama dengan suku kedua. Nah, supaya lebih paham, kita bahas satu buah contoh tentang menentukan rumus suku ke N. Baik, ini contohnya. Diketahui suku ke-10 dan suku ke-15, suatu barisan aritmatika adalah 48 dan 68. Tentukan A suku pertama dan bedanya, B rumus suku ke N, dan C suku ke-25. Langsung saja kita bahas. Nah, di sini yang diketahui itu adalah suku ke-10-nya. Berarti U10 sama dengan 48. Kemudian suku ke-15 berarti U15 adalah 68. Yang ditanya yang A suku pertama dan bedanya, berarti A dan B. Yang B rumus suku ke N berarti UN. Yang C untuk suku ke-25, berarti kita tentukan suku ke-25-nya. Langsung saja kita jawab. Nah, ingat rumus yang tadi, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Untuk barisan aritmatika, cukup kita pahami dulu rumus ini saja. Nah, berarti rumusnya yang A ya. Kita mau cari yang A. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Ini rumus dasar yang harus kita pahami. Kemudian yang diketahui adalah suku ke-10. Berarti U10 A ditambah N berarti 10 ya. 10 dikurang 1 dikali B. Karena B-nya belum diketahui. U10 tadi berapa nilainya? 48. Berarti 48 A ditambah 9 kali B. Berarti 9B. Ini adalah persamaan 1. Kemudian apa lagi yang diketahui? U15, berarti ikut rumus yang ini. Berarti U15 sama dengan A ditambah N-nya berarti 15. 15 dikurang 1 dikali beda. U15 tadi nilainya adalah 68. 68 sama dengan A ditambah 15 dikurang 1, 14 dikali B berarti 14. B, berarti ini adalah persamaan 2. Baik, tadi kita udah dapat persamaan 1, A ditambah 9B sama dengan 48. Kemudian persamaan 2, A ditambah 14B sama dengan 68.
Jadi kita akan mencari nilai A dan B dengan menggunakan SPLDV. Itu sistem persamaan linear dua variabel. Berarti ini A ditambah 9B sama dengan 48. A ditambah 14B sama dengan 68. Kita eliminasi A. Berarti kita kurang. A dikurang A habis 9 dikurang 14 tinggal min 5B. 48 dikurang 68 min 20. B sama dengan min 20 per min 5 sama dengan 4. Kemudian kita cari A atau suku pertamanya dengan substitusi. Kita ambil aja persamaan yang pertama. A ditambah 9B sama dengan 48. Tadi B-nya dapat 4, berarti A ditambah 9 kali 4 sama dengan 48. A 9 kali 4 36 sama dengan 48. Jadi A 48 dikurang 36. A sama dengan 12. Berarti kita sudah menjawab soal yang pertama itu di mana A-nya kita peroleh 12, kemudian bedanya adalah 4. Kita lanjut ke soal yang B. Yang B, tentukan rumus suku ke N-nya. B. Nah, ingat untuk barisan aritmatika rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, maksud soal yang B ini adalah tentukan rumus suku ke N apabila suku pertamanya adalah 12, kemudian bedanya adalah 4. Berarti UN, A-nya tadi 12 ditambah N dikurang 1 dikali bedanya 4. Kemudian UN sama dengan 12 4 kali N ditambah 4 N min 1 kali 4 berarti min 4. UN sama dengan 4N, 12 dikurang 4 jadi ditambah 8. Jadi rumus suku ke N dengan suku pertamanya adalah 12 dan bedanya adalah 4 adalah UN sama dengan 4N ditambah 8. Mudah bukan? Oke, kita lanjut untuk soal yang C, suku ke 25. Berarti kita mau mencari suku ke 25. Kita gunakan saja jawaban pada poin B karena dia ada barisan aritmatika dengan suku pertama 12 dan beda 4. Berarti UN sama dengan 4N ditambah 8. Kita mau cari suku ke 25. Berarti U25 sama dengan 4 dikali 25 ditambah 8 sama dengan 4 dikali 25 100 ditambah 8. 100 tambah 8 adalah 108. Jadi suku ke 25 dari deret tersebut adalah 108. Nah, apakah boleh kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 sama dengan dikali B? Boleh. Karena kita sudah mencari rumus suku ke N untuk suku pertamanya 12 dan bedanya 4 adalah 4N tambah 8. Jadi kita gunakan saja rumus yang sudah ada. Kalau misalnya mau menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang B, boleh. Nah, kalau mau bukti apakah hasilnya sama, bisa. Yuk kita buktikan. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Kita mau cari suku ke 25. A-nya berapa? 12. Ditambah 25 dikurang 1. Bedanya berapa? 4. Di U25 kali U25 sama dengan 12. 25 kurang 1, 24 kali 4. U25 sama dengan 12, 24 kali 4 dapatnya 96. U25 12 ditambah 96 adalah 108.
Nah, sama kan hasilnya dengan rumus UN sama dengan 4N tambah 8? Sama. Tetapi untuk rumus UN sama dengan 4N ditambah 8 hanya berlaku apabila suku pertamanya adalah 12 dan bedanya 4. Nah, kalau misalnya UN ditambah A ditambah N kurang 1 kali B, ini berlaku untuk semua barisan aritmatika. Baik, kita lanjut yang poin 3, suku tengah barisan aritmatika. Nah, suku tengah barisan aritmatika ini bisa kita cari apabila barisan aritmatika tersebut memiliki suku ganjil. Nah, kalau misalnya suatu barisan aritmatika terdiri dari 5 suku, berarti dia ganjil kan? Berarti suku tengahnya terletak di suku ketiga. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah UT sama dengan A, berarti suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Nah, ini saja untuk rumus suku tengah barisan aritmatika, di mana keterangannya itu adalah UT berarti suku tengahnya, yang A tadi adalah suku pertama, kemudian UN adalah suku terakhir. Nah, berarti kalau kita mau cari suku tengah barisan aritmatika, tinggal ditambah antara suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Supaya lebih paham, kita langsung bahas contoh untuk suku tengah barisan aritmatika. Baiklah, dari soal diketahui suku pertamanya adalah 3, kemudian suku terakhirnya adalah 273. Ini diketahui. Kemudian ditanya yang A suku tengahnya, yang B letak suku tengahnya, berarti T. Jadi langsung saja kita jawab. Untuk yang A, untuk menentukan UT rumusnya tadi A ditambah UN per 2. A nya 3 ditambah UN nya 273 per 2. 273 ditambah 3, 276 per 2. 276 dibagi 2 adalah 138. Kemudian kita mau cari yang B. Nah, suku tengah dari barisan 38, 13 sampai 273 ini adalah 138. Kita mau mencari 138 ini terletak di suku keberapa? Berarti menggunakan rumus UT. UN UT sama dengan A ditambah T dikurang 1 dikali beda. Maaf, ini A ya, bukan ada garisnya. Kemudian suku tengahnya tadi berapa? 138. Kemudian A nya 3. Kemudian kita mau cari suku keberapa suku tengah itu, kita simbolkan sebagai T. Kemudian dikurang 1 dikali beda. Kita mau cari bedanya dulu, berarti suku kedua dikurang suku pertama, berarti bedanya 8 dikurang 3 sama dengan 5. Berarti bedanya adalah 5. Jadi 138 sama dengan 3 ditambah T kali 5, 5T. Kemudian min 1 kali 5 dikurang 5. 138 sama dengan 5T, 3 kurang 5 min 2. Berarti 138 ditambah 2 sama dengan 5T. Berarti T aja, ini 138 tambah 2, 140 per 5. Berarti T sama dengan 28. Nah, ini maksudnya suku tengah dari 38, 13 adalah 138, dia terletak di suku ke-28.
Baiklah, kita lanjut pada poin yang keempat, itu sisipan pada barisan aritmatika. Nah, ini contohnya, ada barisan aritmatika terdiri dari 6 suku. Nah, setiap suku kita antara suku 1 dan suku 2 akan kita sisipkan beberapa buah bilangan. Nah, itu jumlah sukunya akan berbeda, dan selisih antara suku pertama dengan suku keduanya akan berbeda, karena misalnya suku 1 sama suku 2 selisihnya 4. Setelah kita sisipkan satu buah bilangan, nah jadi suku 2 ini akan menjadi suku ketiga. Nah, supaya lebih pahamnya, kita langsung saja bahas tentang sisipan pada barisan aritmatika. Baik, ini rumus untuk sisipan pada barisan aritmatika, di mana rumusnya itu adalah B1 sama dengan B per 1 ditambah K, di mana B1 ini adalah beda baru, B beda mula-mula sebelum adanya sisipan pada barisan, kemudian K itu banyaknya bilangan yang akan disisipkan. Nah, contohnya, di antara dua suku yang berurutan pada barisan 16, 28, 40, 52, 64, dan 76 disisipkan dua bilangan, sehingga tetap membentuk barisan aritmatika. Dari barisan yang baru, tentukan A beda, B banyaknya suku. Langsung kita bahas. Diketahui suku pertamanya adalah 16, kemudian suku terakhirnya adalah 70. UN-nya adalah 76. Kemudian bedanya berarti 28 dikurang 16, 12. Kemudian yang ditanya, yang A, dari barisan yang baru ya. Barisan yang baru tentukan, berarti beda baru. Yang B banyaknya suku. Kemudian kita jawab. Untuk mencari beda baru, rumusnya adalah B per 1 ditambah K. Nah, di sini K-nya itu katanya apa? Disisipkan dua bilangan. Berarti K-nya adalah 2. Di beda mula-mulanya 12 ditambah 1 ditambah K-nya 2. 12 per 3 sama dengan 4. Berarti yang semula bedanya adalah 12, setelah kita sisipkan dua buah bilangan pada setiap suku, maka bedanya akan menjadi 4. Nah, yang B, tentukan banyaknya suku setelah kita sisipkan dua buah bilangan. Berarti rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Suku terakhirnya tetap 76. Suku pertama juga 16. Nah, N-nya ini akan kita cari. Ingat, B-nya ini kita gunakan B baru. Kenapa? Karena dia dari barisan yang baru. Berarti kita bakalan mencari banyaknya suku setelah kita sisipkan bilangan dengan beda yang baru. Berarti bedanya 4. 76 sama dengan 16 ditambah N kali 4, 4N. Dikurang min 1 kali 4, 4. 76 sama dengan 4N ditambah 16 kurang 4, 12. Berarti 76 dikurang 12 sama dengan 4N. 76 dikurang 12 tinggal 64 sama dengan 4N. N sama dengan 64 per 4. N sama dengan 16. Berarti banyaknya suku setelah kita sisipkan bilangan adalah 16. Yang semula banyaknya suku cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman ada 6 suku. Tapi setelah kita sisipkan dua buah bilangan dengan beda baru 4 akan menjadi 16. Nah, supaya membuktikannya, boleh kita buktikan apakah sukunya itu sebanyak 16. Nah, di 16, suku pertamanya ditambah 4.
20. 20 tambah 4, 24. 24 tambah 4, 28. 28 tambah 4, 32. 32 tambah 4, 36. Tambah 4, 40. 44. 48. 52. 56. 60. 64. 68. 72. Nah, 72 tambah 4, 76. Kenapa sampai 76? Karena suku terakhirnya adalah 76. Nih, suku pertamanya 16 sama, dan suku terakhirnya adalah 76. Coba kita hitung apakah dengan beda baru 4 banyak sukunya adalah 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti terbukti dengan banyaknya suku 6, kita sisipkan dua buah bilangan antara suku 1 dan suku 2, akan banyaknya suku jadi 16. Nah, di sini 28 adalah suku kedua, tapi di barisan baru 28 adalah suku keempat. Nah, sampai di sini penjelasan saya tentang barisan aritmatika yang 4 poin tadi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.